Ini adalah kelanjutan kisah dongeng dari film Selina Gold. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Toyeng sedang kabur dari kejaran seseorang. Dia terus berlari hingga menemukan sebuah rumah. Toyeng lalu mengetuk pintu rumah itu. Ternyata itu adalah rumah milik Domeng. Toyeng langsung dibawa masuk ke rumah. Domeng sempat memanggil tetangganya yang bernama Pak Enteng untuk memeriksa gadis itu. Di sini, Pak Enteng menyuruh Domeng untuk membiarkan Toyeng beristirahat. Saat itu, Toyeng sedang mimpi buruk ketika dia sedang digilir untuk Kimpoy. Pagi saat Toyeng bangun, dia sedikit kebingungan. Lalu Domeng bilang kalau Toyeng boleh tinggal bersama dirinya sampai kondisinya membaik. Pak Enteng sendiri sering mengirim makanan ke rumah Domeng. Malam harinya, Domeng menceritakan tentang Pak Enteng pada Toyeng. Lalu, Toyeng gantian cerita tentang pengalamannya. Jadi dulu, desa Toyeng didatangi tentara Jepang. Semua laki-laki dihabisi. Dan tentara Jepang membawa semua wanita yang masih muda untuk dibawa ke gudang digilir Kimpoy para tentara Jepang. Setelah itu, Domeng menyuruh Toyeng untuk mandi. Saat sedang tidur, Toyeng bermimpi ketika dia sedang digilir tentara Jepang. Karena hal itu, dia malah jadi sanguai. Lalu, Toyeng mendatangi Domeng yang sedang tidur. Dia malah mengajak Domeng untuk Kimpoy. Pagi harinya, Toyeng menyiapkan sarapan untuk Domeng dan mengajaknya sarapan bareng. Saat sarapan, Domeng menanyakan tentang kejadian semalam. Di sini, Toyeng bilang kalau dia tak melakukan apapun pada Domeng. Semalam, dia tidur pulas. Saat bangun, dia lalu membuat sarapan. Mendengar jawaban itu, Domeng merasa sudah dipermainkan Toyeng. Dia lalu bilang kalau Toyeng boleh pergi dari rumahnya. Toyeng lalu benar-benar pamit untuk pergi, namun Domeng menahannya karena dia selama ini kesepian. Domeng meminta Toyeng untuk menemaninya tinggal di sana. Akhirnya, Toyeng mengurungkan niatnya untuk pergi meninggalkan Domeng. Lalu, Toyeng menceritakan kisahnya lagi ketika dia dan teman-temannya digilir Kimpoy dan disiksa tentara Jepang. Toyeng cerita kalau ada tentara Jepang keturunan Filipina yang baik pada dirinya. Tentara itu bernama Oda. Dia yang membantu Toyeng untuk melarikan diri hingga nyasar ke tempat Domeng. Malamnya, Pak Enteng pamit pada Domeng kalau dia akan pergi mengunjungi teman-temannya. Setelah Pak Enteng pergi, Domeng memberikan emas yang pernah ia dapat dari Selina dulu. Domeng juga menceritakan tentang Selina pada Toyeng. Mendengar cerita itu, Toyeng menolak pemberian emas Domeng. Namun Domeng terus memaksa. Dia memberikan emas itu untuk modal Toyeng hidup baru bersama nenek dan saudaranya. Sebagai ucapan terima kasih, Toyeng gantian memberikan cincin satu-satunya yang ia miliki pada Domeng. Saat tengah malam, Toyeng terbangun lagi. Dia menghampiri Domeng, lalu mengajaknya untuk Kimpoy lagi. Pagi harinya, Toyeng benar-benar pergi dari rumah Domeng. Dia mau kembali ke desanya untuk mencari nenek dan saudaranya. Ketika Toyeng sampai di rumah, dia tak menemukan nenek dan saudaranya. Rumahnya sudah kosong. Dia lalu bertanya pada tetangga yang masih ada di desanya. Tetangganya cerita kalau nenek dan saudaranya sudah lama dihabisi tentara Jepang. Toyeng lalu memutuskan pergi dari desa. Dia terus berjalan tanpa tahu arah tujuan. Sedangkan di tempat lain, Domeng jadi galau setelah kepergian Toyeng. Dia mengingat kembali kenangan saat tinggal bersama Selina. Pagi harinya, Toyeng dibangunkan dua pemuda. Mereka bilang kalau mereka orang baik dan menyuruh Toyeng untuk tak tidur di tempat itu, karena di sana adalah jalur lewat tentara Jepang yang sering menculik para wanita. Balik ke Domeng, dia memberikan sisa emasnya pada Pak Enteng agar digunakan untuk keperluan pergerakan melawan tentara Jepang. Di sini, Domeng meminta pada Pak Enteng untuk mengikut sertakan dirinya dalam kelompok pergerakan. Dia ingin menjadi orang yang berguna untuk negara. Sedangkan di tempat lain, Toyeng sedang ngobrol bersama dua pria tadi. Dia lalu menceritakan kisahnya selama ini. Saat Toyeng habis buang air dan balik pada dua pria tadi, tiba-tiba dia disergap. Lalu dia dipaksa untuk Kimpoy dengan mereka berdua. Selesai Kimpoy, Toyeng menghabisi dua pria tadi. Toyeng terus berjalan tanpa arah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan ibu-ibu yang desanya diserang tentara Jepang.
Ibu-ibu itu mengajak Toyang untuk ikut bersama mereka. Namun Toyang menolak dan memutuskan akan kembali ke rumah Domeng. Akhirnya Toyang sampai di rumah Domeng. Dia lalu menceritakan kalau keluarganya sudah dihabisi tentara Jepang. Dia lalu mengembalikan emas yang Domeng berikan. Di suatu malam, saat Pak Enteng sedang membahas strategi bersama teman-teman seperjuangannya, tiba-tiba tentara Jepang masuk dan menghabisi mereka semua. Ternyata ada pengkhianat di kelompok para pejuang. Baku tembak pun terjadi. Mendengar suara tembakan, Toyang dan Domeng bersembunyi. Pak Enteng yang belum dihabisi mencoba lari. Namun, dia ditembak oleh salah satu pengkhianat yang bernama Myong. Dia juga bersama tentara Jepang. Namun dari belakang, tentara itu malah ditembak oleh Toyang. Lalu, Myong langsung berpura-pura jadi orang baik. Dia mengaku kalau kelompok mereka ada pengkhianat. Dia berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Toyang. Myong lalu dibawa ke rumah Domeng untuk diobati karena tangannya terluka. Di sini, Domeng mengaku kalau Toyang adalah sepupunya. Saat tengah malam, lagi-lagi Toyang bermimpi saat digilir Gimpoe tentara Jepang. Dan lagi-lagi, dia jadi sang Ngoek. Dia lalu mendatangi Myong. Toyang langsung mengajak Myong untuk Gimpoe. Domeng yang sebenarnya belum tidur ingin menghabisi Myong karena dia cemburu. Namun, niat itu ia urungkan. Pagi harinya, mereka bertiga sarapan bareng. Myong mengajak Domeng dan Toyang untuk pergi mencari tempat yang aman. Namun Domeng menolak. Dia bilang kalau Myong lebih dibutuhkan kelompok perlawanan ketimbang bersama dia dan Toyang. Selesai sarapan, Domeng mengajak Toyang untuk pergi dari tempat itu besok. Dia ingin pergi berdua saja, menghindari Myong dan tentara Jepang. Saat Toyang di dapur, Myong mendatangi Toyang dan ingin diservis lagi seperti semalam. Toyang menolak, namun Myong terus memaksa. Toyang berteriak agar Domeng menolongnya. Mendengar teriakan itu, Domeng langsung bergegas. Dia langsung menghabisi Myong dan menolong Toyang. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, kalau jodoh, meski sudah pergi, pasti akan kembali lagi. See you, jangan lupa subscribe. Dan maaf sudah lama tak upload, karena kemarin sedang sibuk.